Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. Thank you so much, meet again with Missouri and this occasion for ICT and multimedia in ALT. So, welcome back to my channel. And today, would like to continue our lesson because last week we were studying about benefits of using ICT in education while we were doing the assignment about my video, right? Okay, I will review about the benefits of using ICT in education. This has come from 2013. Zhou Sanfu said that the first assess student in accessing digital information efficiently and effectively. Second, support student-centered and self-directed learning. Three, produce a creative learning environment. Pasti akan lebih kreatif ya dalam menciptakan suasana belajar karena lebih menarik ketika kita memadu-madankan ICT yang ada di sekitar kita. Seperti yang dulu kita pernah belajar ya di slide nah ini multitasking dari seorang cewek yang menggunakan banyak sekali ICT di sekitarnya sehingga langkah belajarnya menjadi maksimal, nilainya pasti mendapatkan good score. Oke, lanjut. Number 4, promote collaborative learning in a distance learning environment. Sekali lagi, Mesu review bahwa kita perlu mempromosikan atau mensosialisasikan, memperkenalkan yang namanya collaborative learning. Jadi, kalau belajar itu ada dua ya. Kita bisa kolaboratif, kita bisa kompetitif. Kalau yang membutuhkan satu grup, ya, kita membutuhkan peran dari teman yang lain, kontribusinya kita pakai dan kita juga memberikan kontribusi yang sama, itu namanya kita kolaboratif. Jadi kita ada kerjasama, ada sharing, ada curhat, ya. Kemudian kalau yang kompetitif itu namanya bersaing. Biasanya competitive learning itu digunakan oleh guru, dosen ketika siswa atau mahasiswanya itu menjalani sebuah examination atau sampai dengan final project ya, seperti skripsi dan seterusnya pasti adalah kompetitif yang yang diberikan suasana akademiknya pasti harus kompetitif karena mereka harus mengedepankan individu dalam belajar. Okay, next number 5, offer more opportunities to develop clinical higher order thinking skill. Karena kita semuanya punya higher order thinking skill, tapi bagaimana kita bisa menyikapi dan menghasilkan order thinking skillnya itu bisa digunakan dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi kritisnya kita sebagai anak muda itu harus memberikan dampak ya. Anak muda itu kalau bergerak berdampak. Itu harus dipegang ya. Jangan sampai kita meskipun ini lagi pandemi, rebahan berdampak, jangan ya. Lebih baik kita ada bergeraknya meskipun skalanya masih terbatas. Next, the last, six, improve teaching and learning quality. Kualitasnya pasti bertambah karena kita harus mengembangkan cara memberikan informasi dan mendapatkan informasinya itu harus dengan ICT based. Jadi dengan sesuatu hal yang berdasarkan pada TIK, teknologi, informasi and then komunikasi. Oke, untuk berikutnya hari ini kita akan belajar tentang constraint of the use of ICT. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang sudah bisa memberikan gambaran constraint. Apa itu constraint? Ya, teman-teman, tolong sejak belajar menjadi pembelajar bahasa Inggris, segala tools, all of the tools harus di complete ya, harus dilengkapi, be completed please. Seperti dictionary-nya harus yang buka-buka miss, a book atau bagaimana? No, kita gunakan ICT juga. Jadi teman-teman bisa klik di Play Store atau App Store-nya, klik e-dictionary, Kamus Indonesia Inggris, atau juga translate juga boleh. Tapi sekali lagi itu bukan sesuatu hal patokan yang benar ya, apalagi kalau pronoun. Kalau belajar pronoun, teman-teman harus pegang Oxford Dictionary. Baik, constraint apa constraint? Ya, kelemahan ya. Kelemahan, keterbatasan. Mungkin kalau di SMA teman-teman mengenalnya dengan kata disadvantage ya. Boleh, tapi ini lebih cocok kalau kita menggunakan constraints of the use of ICT. Kira-kira teman-teman kalau
belajar menggunakan alat-alat ICT, lemahnya di mana? Ya. Oke, sebelum kita bahas nomor 1 sampai 6, mungkin teman-teman bisa sinyal miss pasti. Paket data miss itu resiko. Kalaupun nggak corona, kalaupun nggak COVID-19, saya yakin teman-teman juga menghabiskan banyak kuota kok, iya kan? Karena chattingnya juga lebih banyak. Oke, berikutnya. Step number one, electricity itu berarti kelistrikan, ya. Kadang-kadang karena kalau kita ngomonginnya tidak boleh terbatas, the limitation is nggak boleh just from Java ya, tapi kita harus outer of Java. Misalkan kita juga ke Sumatera, Borneo, atau ke kalau Bali mungkin masih dekat dengan Jawa sehingga kelistrikannya sudah mumpuni. But how about our family di Sulawesi, Maluku, Papua, how are them? Ya, electricity-nya belum belum merata ya. Phone lines ini juga begitu. Kalau ini di Jawa pun kadang-kadang juga ada yang belum rata. Biasanya kalau naik ke puncak gunung, ya kan, phone lines-nya, menara BTS-nya belum terlalu rata sehingga kadang-kadang ya kalau ke gunung sinyalnya agak-agak susah. Tapi kalau sudah ada towernya, menaranya, pasti justru di atas gunung itu malah penuh, ya kan? Oke, internet facilities ini juga begitu. How about your data? Pulsanya juga gimana? Vouchernya atau wifi? Kalau misalnya bisa teman-teman saya undang ke rumah saya ya. Biar juga kita berwifi. Wifi ya nyebutnya, jangan wifi loh, anak bahasa Inggris loh. Oke, etc. Ya, ini dibaca etc. dan lain-lain. Jangan dibaca etc. Hai anak English. Oke, secondly is video recorders and other ICTs are locked in storage closet. Ini hampir sama artinya, bahwasanya segala perlengkapan, perekaman, tools of perangkat-perangkat ICT itu masih semacam terkunci di sini. Itu artinya kadang-kadang di pertokoan juga belum ada. Number 3, poor maintenance of the existing ICT. Menjadi teknisi ICT itu tidak mudah. Karena berkuliahnya pun juga mahal, perlu bakat utak-utik ya, alat-alat ICT. Dan memang kalau misalkan bekerja gajinya banyak Miss, iya, karena memang 24 jam ya. Petugas PLN itu 24 jam loh siap dipanggil, ya kan? Jam 3 sahur juga kalau mau telepon kalau ada gangguan ya harus siap sedia datang. Nah, Indonesia itu kekurangan tenaga yang seperti ini. Jadi teknisi dari ICT-nya itu kurang sehingga maintenance-nya atau perawatan, perbaikan itu agak-agak poor ya, masih kurang lah. Poor knowledge on ICT. Pengetahuan tentang ICT juga kurang. Kalau Missouri dengan kalian saya akui mungkin saya kalah. Ya, karena teman-teman lebih berani mencoba, kalau klik bisa back. Nah, kami para generasi transisi dari transisi conventional teaching menjadi millennial teaching ini, kami juga bisa jadi poor knowledge. Tapi Missouri tidak putus asa. Missouri mah orangnya nggak masuk kamus kalau kalah dengan mahasiswa ya, biar mesti gaul gitu lah, biar usianya kayak kelihatan 11-12 ya. Mesti juga berusaha, kami pun para dosen berusaha mengikuti perkembangan yang ada di ICT. Ternyata fungsinya sekarang bahwa ketika pandemi seperti ini kami wajib harus udah pokoknya fardu ya, harus bisa ICT dan itu harus canggih karena berhubungan dengan learning process to our students. Oke, close-mindedness. Close-mindedness itu punyanya orang-orang tua yang nggak mau belajar touchscreen misalkan, emoh gitu kan orang tua kita. HP ini angel, licin dan seterusnya. Aku HP yang tul-tul aja. Ya nggak apa-apa karena memang mereka tidak mengenal, ya kan? Bisa telepon, barang bisa telepon aja mbah-mbah kita udah gaul, ya kan? Tapi kalau bapak ibu kita ya kita ajari pelan-pelan. Tapi kita kalau ngajarin nggak boleh marah-marah karena kan memang kita beda ya, beda generasi. Oke, student, berikutnya nomor 6,
Ya, 6 economic condition. Kalau yang nomor 6 ini karena keterbatasan ekonomi ya, kadang ada yang bisa beli, kadang yang belum bisa beli, bisa pun beli misalkan Android 5 belum Android 10 ya, enggak apa-apa. Tapi nanti berdasarkan kebutuhan silakan di ini ya, disurvei ya. Kalau berdasarkan kebutuhan, mau tidak mau teman-teman akan nabung. Nabung untuk bisa beli handphone, kalau dulunya tul-tul harus bisa handphone yang sekarang, yang touchscreen, yang Android gitu kan. Agar bisa apa? Agar bisa mengikuti perkembangan dan kebutuhan dari dunia pasar. Karena kalau tidak bisa mengikuti, kita akan menjadi kaum yang sangat tertinggal. Ya, oke. Next kita belajar e-learning for education. What is e-learning? Kampus kita STKP PGRI Nganjuk juga punya e-learning. Ya, mahasiswa biasanya punya password sendiri dan kita mengajarnya lewat itu. Cuman karena dari kementerian menyarankan lebih enak, lebih ringan, itu pakai Google Classroom, oke, kita ngikutin ya. Yang jelas e-learning banyak related reviewnya, jadi banyak referensinya. Pertama, Rosenberg says that the use of internet technologies to deliver a broad array of solutions that enhance knowledge and performance. Jadi penggunaan internet itu teknologinya pasti bisa untuk menyusun, mengembangkan secara meluas a broad array of solution. Jadi memberikan solusi yang paling luas tentang peningkatan knowledge and performance ya, performance. Jadi penampilan kita. Ya kalau kita nggak pakai ini juga nggak tahu nanti Ivan Gunawan launching baju terbarunya ya. E-learning is internet enable learning. E-learning itu pasti berdasarkan internet ya. Berikutnya, truth of e-learning. Kebenaran yang support e-learning adalah internet has started reshaping education. Education will not be the same in the next decade. Meskipun kita sekarang sudah canggih, nanti 3-5 tahun lagi bisa jadi Android yang kita pegang itu sudah jadul. Sehingga kita akan reshaping education. Kita juga akan membentuk kembali cara mendidik orang lain ya, cara mendidik siswa atau mahasiswa. There is no going back. The traditional classroom has to be transformed. Jadi conventional classroom atau traditional classroom, nulis pakai whiteboard itu ya, itu kita nggak akan kembali lagi ke hal yang begitu. Cuman di Indonesia, karena Indonesia adalah negara berkembang, bukan negara maju, kita masih menggunakan whiteboard ya, bukan blackboard lagi, sudah tidak ada. Kalau di micro teaching kita di ruangan di kampus itu malah ada smart board. Jadi nulisnya pakai stick ya, bukan pakai marker, bukan pakai kapur. Next, many universities or colleges may not survive by the end of this decade. Kalau universitas dan kursus-kursus ya kan, kampus-kampus itu tidak mengikuti, jelas dia kan ketinggalan di dekade ini. E-business in e-learning market will swell from 2.2 billion US dollar to 11.4 billion US dollar by 2003. Oke, dikatakan bahwa peningkatannya loh seperti ini ya, dari 2,2 11,4. Jadi kalau sekarang emang kayak online itu ya, online shop itu ya. Kenceng banget larinya. Oke, only about 1% of the population have taken an online course. Sayangnya di e-business ini cuma 1%. Ya kan, e-learning is still new. Itu membuktikan bahwa e-learning itu masih baru di kita. Ada berapa sih platform ya kan di Indonesia yang bermain secara online shop? Lazada, Tokopedia, Grab, apalagi? Ya itulah, itu sendiri ya. Maksudnya ini bukan shopaholic ini. Next, e-learning is going to be big. Jelas akan menjadi besar untuk e-learning ya. Nih materinya, silakan dibaca. Berikutnya ini dia, a big growth is expected. Perkembangan besar juga akan diharapkan ya. Thank you teman-teman atas perhatiannya. Silakan dicatat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.